Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis data lanjut dengan Oracle teori 12. Di sini kita akan membahas tentang data warehouse dan decision support. Pokok bahasan, hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa harap mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen dan berorientasi subjek atau topik, terpadu time varian, dan tidak mudah berubah. Yang kedua, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten, yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini digunakan dalam data warehouse, memilih konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, itu PID, lokasi, loka ID, dan waktu, time ID. Model data multidimensi selanjutnya, data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Seperti ini tabel model data multidimensi analytical processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah roll-up, drill down, dan pivoting. Roll-up yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua total satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalkan, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down.
pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut ini. Bisa dilihat pada gambar ini. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Select sum as sales from sales as time t, where as time id sama dengan time id group by the year, dan select sum as sales from sales as location L, where as time id sama dengan L time id group by L state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut ini, yaitu select sum as sales from sales as time t, location t, L, where as time id sama dengan tm id, and sid sama dengan item id, group by the year, L state. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangka seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut ini harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grind, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Berikut ini arsitektur dari data warehouse. Kemudian berikut ini juga gambar dari arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, product, sales. Perhatikan dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pembahasan transaksi. View sederhana dan tegas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjukan keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, converse, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Masuk pada latihan soal. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Decision Support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage dan desain untuk meningkatkan performasi. Desain untuk memanage adalah pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindekskan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performasi adalah banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi Queen. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database.
Nomor 3, deskripsi dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang bergantung pada himpunan dimensi. Misal, untuk pengetahuan penjualan atau sales, dimensinya adalah produk PID, lokasi ID, dan waktu tab ID. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi yaitu tabel fakta memiliki ukuran yang besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, yaitu item name, brand, type, dan time atau time, day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nomor 5, mengapa view begitu penting dalam melakukan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakan mengevaluasi query yang diajukan. Untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing, yaitu query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehousing yang adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asynchronous, dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.